Wow, baru beberapa hari dilantik Presiden Prabowo sudah memberikan pengaruh yang luar biasa di tanah air kita, teman-teman. Ini kabarnya minggu depan akan ada pemutihan ya, untuk menghapus hutang rakyat Indonesia, terutama yang pelaku UMKM gitu, teman-teman, dan penghapusan judi online, teman-teman. Ada juga apa namanya, pinjam meminjam, itu pemutihan guys, itu akan dilakukan, diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, teman. Dan ini sangat bersejarah sekali ya teman-teman, karena sebelumnya nggak pernah terjadi dalam sejarah pemerintahan Indonesia guys. Ya ini yang diharapkan ya, ini sebelumnya memang nggak pernah di apa namanya ya, wacanakan seperti itu teman-teman, nggak pernah diwacanakan, namun Presiden Prabowo mengambil langkah yang sedemikian gregetnya gitu ya, panas-panas gimana gitu, dan ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi rakyat Indonesia ini, terutama petani dan para nelayan dan yang lain-lain, teman-teman. Ya, kita simak saja videonya berikut ini. Tahu nggak yang banyak takut? Yang banyak takut gue jadi presiden, tahu nggak siapa? Itu bangkir-bangkir itu. Kita minta kredit, susahnya bukan main. Ya. Aduh, gue ini jenderal ini, legend. Jelek-jelek gini mantan Pangkostrat, mantan Danjen Kopassus, bintangnya seabrek. Begitu pensiun minta kredit ke bank, nggak laku itu bintang-bintang. Oh alah, guys. Alhamdulillah. Jadi sama saya nggak usah banyak lagak kau. Baru kali ini gue lihat ada peraturan presiden yang gokil banget, di mana hutang warga negara itu bisa dihapusin lewat Perpres. Sebenarnya idenya bagus sih, karena dengan kayak gitu kan bisa bikin orang-orang yang tadinya nggak punya akses ke bank, mungkin karena pernah kena blacklist atau mungkin karena masalah apapun gitu ya, jadi mereka punya akses lagi buat pinjam ke bank ya kan, yang lebih better dong daripada lu kepinjol. Secara di Indonesia orang pakai pinjol banyak banget, sampai ada filmnya kan, gila nggak? Nah tapi ini nih yang gue pikir nih, kalau orang ke blacklist, apakah orang-orang yang misalnya memang dulu utangnya banyak terus memang jahat kebuka lagi dong? Kalau gitu enak dong, bener nggak sih? Kalau gitu kayak nyesal juga nggak sih, kayak kenapa ya gue nggak punya utang banyak dari dulu ya, kenapa ya gue nggak punya utang yang bisa dihapusin? Kalau gitu enak, bener nggak? Atau kalau yang memang utangnya gede dan memang gak niat, ya udah memang nggak akan dihapusin. Nah kasih tahu gue dong, menurut kalian mana nih yang bakal kejadian dari peraturan seperti ini? Itu ada plus minusnya juga ya guys ya. Kayak gini si banknya kagak rugi apa? Atau banknya untung-untung aja kali ya? Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja, daripada bikin susah kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara-saudara akan segera menyiapkan program kerja saudara masing-masing. Ya. Saya beri kesempatan segera, dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi. Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri, dengan Jaksa Agung, dengan BPKP, dan besok pun kita akan lanjutkan. Teman-teman media, jadi kemarin Kepres yang sudah keluar, Kementerian Komunikasi pintu masuknya cuma satu ya, Prabowo semuanya guys. Dan digital. Program demikian tentu fokus tugasnya tidak berubah, tapi ada penambahan, yaitu juga pembobotan kepada tugas di bidang digital ya. Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kita sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDN kita,
kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet. Jadi judi online tentu salah satu fokusnya, pinjaman online Judi ilegal online, yes. juga, Judul, pinjol tapi tidak terbatas di situ akan saja. diberantas Kita di juga akan lihat Indonesia, bagaimana yes. internet ini ramah anak. Ada tangible loss, sebagaimana judi online ada intangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Ada kekerasan anak di situ, ada trafficking anak di situ, ada pornografi anak di situ. Nah, ini yang kita akan coba benahi dengan pembobotan baru, yaitu memasukkan kata digital. Di luar itu tentu internet merata dan murah menjadi salah satu yang juga fokus. Kemarin itu kita sudah mencapai 98% kurang lebih jangkauan internet se-Indonesia, tapi dengan menghitung 2G. Jadi ada beberapa daerah yang memang sudah terjangkau, tapi internetnya masih amat pelan. Jadi kita dorong nanti internet yang lebih merata dan juga lebih cepat. Itu mungkin dalam 100 hari saya rasa Mudah-mudahan sudah bisa cukup seperti PR. Singapura guys ya. Sudah cukup Kencang juga katanya itu kata untuk bisa 100 guys. hari. Ini semua harus ditopang oleh pertahanan yang kuat, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan. Memang betul ya, Penyelewengan, judi online ini bisa merenggut korupsi, nyawa kebocoran. secara perlahan gitu guys, Hanya dengan karena ekonomi guys. penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tekan suatu perpres pemutihan, Pak. Pemutihan. Sedang disiapkan oleh Pak Supratman, Menteri Hukum. Sedang disiapkan, semua sudah sesuai dengan undang-undang. Mungkin minggu depan, yang saya berharap minggu depan ya, beliau akan tanda tangan perpres pemutihan. 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, Pak. Dan mereka ini dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan, Pak. Tidak akan ditutup. Saudara-saudara sekalian, saudara boleh Gimana bangga ini sih? jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Tahu nggak, Tamparan keras Presiden buat Prabowo baik loh. kita Dia para bakal ngasih sarjana, guys. pemutihan utang buat 6 juta petani dan nelayan lewat perpres yang rencananya diteken minggu depan. Menurut Hasim Joyo Hadikusumo, utang-utang itu bikin banyak petani dan nelayan susah dapat kredit bank dan bikin mereka malah lari ke rentenir atau pinjol yang bikin hidupnya tambah susah. Utangnya sih sebenarnya betul, udah masuk dihapus akal, bukukan dan dibayar asuransi, tapi bank masih punya hak tagih. Dan karena tercatat di slik OJK, banyak yang nggak bisa pinjam lagi ke bank dan malah terjerat pinjol dan rentenir. Pemutihan ini diharapkan bisa bantu mereka bangkit lagi, ibaratnya kasih lembaran baru lah dan punya akses kredit yang benar. Kebijakan ini udah dibahas sama tim ekonomi dan Hasim yakin nggak bakal bikin perbankan ambiar. Hal ini dilakuin Pak Prabowo tujuannya lebih dari sekedar solusi finansial, tapi juga langkah buat nunjukin empatinya.
Jadi kalau ini beneran jalan, petani dan nelayan bakal punya peluang buat hidup lebih baik dan bisa fokus kerja tanpa ribet sama utang lama. Ikut seneng deh aku dengernya. Semoga ya masih banyak kebijakan baik buat kita semua ke depannya. Amin. Bang, Yoi. petani dan nelayan katanya mau dihapus mantap. kreditnya bang sama Pak Prabowo. Nasib UMKM bagaimana bang? Ikutan dihapus nggak? Kita ngomong petani dan nelayan dulu ya. Itu wajib atau kudu ya segera gitu ya. Apalagi katanya minggu depan nih. Wah, gue dukung banget. Kenapa? Itu utang nggak besar-besar juga sih. Kalau dihitung per orang itu paling 10-20 juta per orang. Sehingga apa? Kalau sebesar itu kita hapus bukukan bagi mereka, itu akan lebih bermanfaat. Kenapa? Mereka jadinya bisa lebih produktif, pikiran tenang karena sudah tidak punya hutang dan bisa lebih berpikir yang lebih produktif lagi dan untuk kemajuan mereka sendiri. Nah, kalau UMKM gimana? Nah, ini ya gue kasih tahu buat teman-teman semuanya. Kita itu sudah 66 juta UMKM per 2023. Nah, kalau bicara soal kredit macetnya, berapa banyak sih? Kalau berdasarkan data dari OJK, dari bulan April 2024 itu untuk usaha mikro aja yang macet 20,98 T dan untuk yang usaha kecil 23,03 triliun. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya rencana tuh terkait penghapus bukuan UMKM, tapi peraturannya belum terbit. Nyok, kita dorong peraturan pemerintah itu segera terbit bersamaan dengan penghapus bukuan petani dan nelayan, sehingga dampaknya tahun depan kita akan melihat peluang usaha yang luar biasa bagi petani, nelayan, dan UMKM. Nyok. Dibuat Tapi ini ada plus minusnya juga ya, tentunya seperti itu sih teman-teman. Mungkin teman-teman juga berpikir ya, bagaimana kalau seandainya orang yang betul-betul jahat gitu guys, udah kena blacklist, kena slick OJK gitu kan, terus dapat pemutihan gitu, bisa mengajukan kembali pinjaman di bankir gitu kan, gimana gitu guys? Siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan di sini guys ya? Kita lihat aja kelanjutan. Oke, kita lanjut dulu guys ya. Kalian yang punya keluarga atau kerabat yang bekerja sebagai petani atau nelayan. For your information, minggu depan Pak Prabowo Subianto yaitu presiden kita bakalan mengeluarkan peraturan presiden atau perpres yang bakal menghapuskan utang para nelayan dan petani yang sudah terjerat hutang selama bertahun-tahun di bank. Mantep banget nih guys. Kata adiknya Pak Prabowo, Hasim Juju Hadi Kusumo, ada sekitar 6-9 juta petani yang terjebak hutang di bank loh. Sebagian hutangnya itu bahkan ada sejak krisis moneter pada tahun 1998 loh. Kebayangkan udah lama banget mereka terikat sama hutang itu. Nah, karena hutangnya belum kelar, maka mereka tidak bisa lagi meminjam uang di bank dan mereka larinya ke pinjol atau rentenir. Nah, kasihan banget kan, apalagi kita tahu pinjol tuh toksiknya kayak apa. Makanya perpres ini penting banget buat para petani dan nelayan agar hutang-hutang mereka diputihkan atau dihapuskan. Para petani dan nelayan bisa mulai dari nol lagi, mereka bisa pinjam uang lagi di bank, dapat permodalan, dan pasti mereka nggak akan ditolak lagi oleh sistem perbankan. Ini adalah strategi pengentasan kemiskinan dari pemerintah. Respect banget sama Pak Presiden Prabowo yang telah menggagas dan mengambil langkah ini. Semoga dengan adanya perpres ini, hidup nelayan dan petani itu semakin lebih baik lagi. Lebih gampang dapat modal dan tentunya mereka bisa lebih produktif. Memang cita-cita Bapak ya menjadi Presiden Indonesia? Benar ya, tapi yang terutama adalah saya dari kecil saya dibesarkan untuk cinta tanah air. Jadi sebagai seorang patriot, sebagai seseorang yang cinta tanah air, saya ingin melihat tanah air saya, bangsa saya, jadi bangsa yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Saya ingin melihat bangsa saya sungguh-sungguh merdeka, dan kalau merdeka artinya rakyat saya harus hidup dengan penuh kehormatan, dengan penuh kelayakan, dengan penuh harga diri. Itu yang mendorong saya. Dan
Saya merasa sebagai seorang patriot bahwa apabila Yang Maha Kuasa memberi kesehatan, memberi kecerdasan kepada saya, memberi kemampuan kepada saya, ya saya harus menyumbangkan ini semua untuk rakyat saya. Saya kira itu yang mendorong saya, sepertinya itu. Sangat optimis banget gitu loh, Pak Prabowo benar-benar ingin menyingkirkan pinjol ini ada di Indonesia dengan cara-cara yang sangat halus gitu loh. Kalau memang benar ya minggu depan itu bisa direalisasikan tentang penghapusan BI checking atau SLIK, atau yang banyak diberitakan di media sosial itu tentang penghapusan hutang petani, nelayan, dan UMKM, besar kemungkinan perputaran uang pinjol akan juga ikut menurun. Kenapa? Karena mereka-mereka yang mendapatkan pemutihan hutang tadi, mereka yang mendapatkan penghapusan SLIK tadi, otomatis mereka tidak akan tertarik sama sekali lagi kepada pihak pinjol, kepada rentenir, kepada pay later, dan lain sebagainya. Pasti mereka akan berusaha bagaimana caranya dia mendapatkan lagi hak mereka yang ada di bank-bank konvensional. Ya kan? Seperti Danakur, pokoknya penawaran-penawaran yang memang disubsidi oleh pemerintah. Jadi mereka tidak mau lagi dibebankan dengan bunga 0,1 sampai 0,3 per hari. Belum lagi biaya pemotong layanan yang tidak jelas ya. Jadi kalau memang 6 juta masyarakat itu benar-benar terrealisasikan semuanya dengan benar ya, tidak ada kong-kelingkong di bawah ya, karena selalu saja moral hazard itu selalu terjadi gitu loh. Moral hazard ini terkadang pemerintah meminta hapuskan semuanya, nanti ada oknum yang bermain, oh balikin aja pokoknya. Atau oknumnya melihat di lapangan, wah si debeturnya masih mampu nih, minta aja sedikit duit gitu kan. Pasti akan terjadi ya hal-hal seperti itu gitu loh. Mudah-mudahan Bapak Prabowo ke depannya ada cara untuk benar-benar mulus. Jadi kalau lunas dari pusat, lunas sampai ke bawah. Jangan lunas di pusat, nanti di bawahnya bayar aja setengah, bayar aja seperempat akhirnya. Nggak jadi ya kan. Jadi kita berharap mudah-mudahan sesegera mungkin 6 juta warga yang mau dihapuskan atau diputihkan hutang ini sesegera mungkin cepat terlaksana, sehingga untuk gelombang kedua ketiganya itu akan menyusul gitu loh. Biar pergerakan pinjol itu makin kecil dan makin sedikit lagi masyarakat yang berminat atau tertarik dengan pinjaman online. Mantap nggak buat teman-teman semuanya? Apa menurut Anda dan bagaimana juga menurut pendapat Anda? Silahkan isi di kolom komentar. Ya betul, ini ya betul harus diperhatikan juga sih ya skemanya, supaya nanti kan sebagai nasabah ataupun debitur gitu ya teman-teman, sebagai peminjam lah gitu ya, peminjam yang namanya dana tunai ini kan harus betul-betul mengerti skemanya seperti apa yang ditawarkan oleh pemerintah nanti ya. Ya bisa jadi ada kemungkinan ya yang terjadi di lapangan atau pada kenyataannya di lapangan. Yang terjadi biasanya ada pemungutan liar ya, administrasi yang tidak masuk akal dan yang lain-lainnya. Mungkin teman-teman ada pendapat lainnya, silahkan teman-teman komentar saja di bawah, dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.